Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Willy Wana dalam konten cerita horor dan sejarah peradaban. Dan di episode kali ini gue bakal bercerita tentang cerita horor yang terjadi pada teman gue pribadi. Oke, sebelum lanjut bercerita, ada baiknya untuk subscribe, like, and comment video YouTube gue. Oke, kejadian ini terjadi di Serang, Banten. Dan yang mengalami ini adalah teman gue pribadi, perempuan yang namanya Yani. Yani ini sekitar umur 23 tahun. Dan Yani statusnya sebagai karyawan pabrik ya, buruh pabrik di daerah Serang. Bekerja di pabrik bingkai foto. Jadi teman gue ini bekerja di pabrik bingkai foto dan udah cukup lumayan lama bekerja di pabrik bingkai foto ini, sekitar 4 tahunan. Dan Yani ini bisa dibilang karyawan senior karena semenjak pabrik itu dibangun, Yani itu udah bekerja di situ. Jadi bisa dibilang karyawan pertama lah yang di situ. Setelah melewati bertahun-tahun, nah temen gue ini bercerita dia belum pernah mengalami hal-hal mistis gitu, seperti ya penampakan atau seperti kerasukan atau apa. Dan dia layaknya orang normal aja bekerja. Dan pada suatu ketika Yani ini sedang lagi dilanda masalah oleh asmaranya. Ya bisa dibilang Yani ini sedang galau dengan pacarnya. Dan ketika galau, Yani itu hampir tiap hari itu merenung aja, seperti ya ngelamun gitu. Hari-harinya ya layaknya orang yang habis putus cinta aja gitu, nggak bergairah. Dan Yani ini setelah putus dari pacarnya ya tidak bergairah gitu, dan sering banget bengong di pabriknya, sering melamun. Dan terjadilah hari itu ini bercerita bahwa pada sore hari ketika pulang, kebetulan Yani ini sedang kerja lembur ya. Pas dia lagi kena jadwal lembur, pas lembur itu otomatis biasanya pulang dari masuk jam 7, pulang jam 5. Dan kali ini pulangnya pada Isya sekitar jam setengah 8 lah gitu. Dan ketika break maghrib, seharusnya semua karyawan kan istirahat semuanya ya, semua pada istirahat kecuali Yani sendiri. Yani tidak istirahat, Yani terus melanjutkan pekerjaannya sebentar. Pas ketika melanjutkan pekerjaannya sebentar, Yani mencoba untuk istirahat di halaman pabriknya itu. Jadi pabrik ini pabrik baru ya. Jadi di belakang pabrik ini masih ada hutan-hutan, masih ada ya alang-alang rumputan yang tinggi-tinggi banget gitu, yang bisa dibilang serem sih gitu. Kalau kita lihat maghrib itu pasti serem, tapi kalau lihat pagi atau siang tuh pasti bagus banget pemandangan. Cuman kalau maghrib itu kita bakal serem banget ngeliatnya. Dan Yani itu sengaja ya duduk di situ gitu sambil yang ngelamun gitu, yang biasanya kan calling-callingan sama gebetannya. Kali ini enggak, jadi Yani cuma duduk doang di situ. Pas ketika duduk, Yani ini badannya tiba-tiba ngerasa gak enak gitu, enak banget. Yani ngerasa badannya berat banget gitu. Dan akhirnya Yani selang berapa menit gitu ya, selang berapa 15 menit atau 20 menit, Yani ini gak enak badan gitu, panas dingin lah, bisa dibilang panas dingin. Dan akhirnya Yani ini izin ke atasannya, minta izin mau pulang kerja. Dan akhirnya diizinin. Pas Yani ketika pulang kerja, pas sampai rumah pun Yani masih panas dingin. Ya akhirnya Yani ini minta bantuan untuk dikerok, untuk dipijitin sama orang tuanya. Dan malam itu udah dilalui sama Yani. Dan akhirnya besok Yani masih kerja. Tapi Yani ini kerjanya setengah hari gitu. Yang tadinya di rumah itu normal badannya, pas ketika masuk kerja lagi badan itu seperti kayak kemarin gitu, meriang, panas dingin, berat. Nah akhirnya Yani izin lagi ke atasannya, minta izin untuk pulang, bawa gak enak badan. Pas ketika pulang di rumah ya seperti biasa dikerokin lah gitu.
Nah akhirnya orang tuanya tuh bertanya gitu kan, nak, perasaan badan kamu udah mendingan ya, udah sehatan, kenapa kamu sakit lagi? Dan Yani pun menjawab, ya iya pak gitu, tiba-tiba badan saya jadi ini lagi, jadi meriang gitu, jadi panas dingin. Ya udah kalau masih sakit, nah udahlah nggak usah kerja dulu. Dan akhirnya Yani pun memutuskan untuk berobat, cek ke dokter. Dan pas udah cek ke dokter, minta surat izin nggak masuk. Setelah izin selama 2 hari, Yani akhirnya masuk kerja lagi. Yang di rumah tadi itu badannya normal, pas ketika kerja lagi Yani merasa badannya panas dingin lagi. Dan Yani pun saking gak enaknya ya, masa kerja terus izin, apalagi kan kemarin udah nambah cuti 2 hari gitu, libur. Yani ini nggak berani gitu untuk bilang bahwa badan saya sakit dan saya mau izin gitu. Akhirnya Yani melanjutkan untuk kerjanya dari pagi sampai pulang jam 5. Dan yang bikin anehnya lagi, Yani itu istirahat, pas pulang itu Yani itu nggak pengen pulang, jadi dia itu pengen duduk lagi di tempat yang waktu pas hari pertama Yani lemburan itu ya, yang katanya di halaman pabrik itu, yang horor banget lah gitu, bisa dibilang horor banget. Akhirnya ini duduk di situ sambil melamun dan itu. Akhirnya ini pulang. Nah pas ketika pulang, nah di sini Yani itu bener-bener ngerasa panas dingin, pusing lah, udah pokoknya nggak karuan yang Rani rasain. Dan akhirnya Yani seperti biasa kan nggak wajar banget gitu kan, orang tuanya melihat kan kayak ini kok nggak wajar banget itu, ini kenapa anak saya. Dan akhirnya Yani pun dipanggilin sama orang pinter lah, ibaratnya ustadz gitu, bapaknya manggil ustadznya gitu untuk ke rumah. Pas udah setelah di rumah, yang bikin kaget semua pas ketika ustadz itu masuk ke rumah, secara batin Yani itu menolak, atau bisa dibilang Yani ini selama berapa hari tuh di inilah, kalau kita mau ditempelin sama roh halus gitu, sama jin atau setan ditempelin. Dan ketika melihat Pak Ustadz itu serontak, jadi nambah menjadi-jadi gitu sakitnya, pokoknya nambah menjadi-jadi banget. Akhirnya Yani pun kesurupan, di situ mengalami kesurupan. Yani mengalami kesurupan tiga jin yang memasuki badan Yani itu. Satu perempuan, yang kedua ya gendruwo lah, yang ketiganya itu sama juga perempuan kuntilanak itu. Akhirnya ini di situ kesurupan dengan hebat. Semalam itu 3 jin akhirnya bisa dikeluarkan juga oleh Pak Ustadz. Setelah udah dikeluarkan, udah mendingan lah gitu, esokan harinya Yani ini izin bekerja, soalnya badannya itu masih lemas gitu. Pas udah izin bekerja, tapi badan itu masih bener-bener sakit gitu. Pas ketika sakit, Yani itu sakitnya nggak wajar ya, maksudnya bengong gitu, kayak bengong gitu. Akhirnya Yani ini kesurupan lagi, dengan, jadi ini kesurupannya bertambah, bukan jadi 3, ini malah jadi 6. Jadi keluarga itu panik, kesurupan. Akhirnya dipanggil lagi ustadz yang kemarin. Akhirnya dikeluarkanlah satu persatu roh halus itu. Dan herannya lagi, bukannya nyakin sembuh, makin diambilin, makin bersihlah, ini malah bertambah dari 6 bisa jadi ke 15. Kalian bisa bayangin ya gitu, kesurupan satu hantu pun dia ngerasa berat banget. Ini Yani udah dihantuin sama 15 hantu di badannya, dan udah pokoknya nggak karuan. Dan akhir ustadz itu nyerah, semuanya nyerah, keluarganya. Akhirnya udah di situ pas ustadznya pulang, Yani tapi tenang gitu, udah tenang. Tapi yang bikin heran keluarganya,
Yani itu sering ngelamun gitu. Bayangin, jadi Yani ini selama 1 bulan mengalami kesurupan dengan total makhluk halus 72 jin yang udah masukin ke badan dia. Kalian bisa bayangin ya teman, selama 1 bulan kalian tuh setiap hari itu dirasuki oleh hantu, dari mulai 10 hantu, 15, pokoknya jumlah semuanya itu 72 hantu menurut orang pintar itu. Dan hari demi hari Yani pun ya seperti bengong gitu, diajak bicara pun sudah mulai ngelantur gitu, pokoknya udah aneh banget diajak bicara sama siapapun. Dan ketika itu pagi-pagi Yani itu dengan muka kusem ya, yang seperti belum mandi gitu, dan bilang ke orang tuanya bahwa "Mak, saya ini udah nggak kuat dengan badan saya sendiri, saya pengen pergi aja lah." Kayak sontak kan keluarga juga pada kaget kan, maksudnya ini mau pergi kemana gitu kan, mau pamit kemana tuh. Ditanya juga sama emaknya, emang kamu mau pamit kemana? Enggak mah, badan saya udah nggak kuat gitu. Jadi secara nggak wajar ya, Yani itu bisa ngerasain juga gitu kalau diri itu lagi bener-bener ditempelin gitu ya. Kalian bayangin aja sob, tidur aja nggak bisa gitu kan, tidur tuh mulai bisa jam 3 subuh tuh mulai bisa tidur jam 4. Jadi saking lemesnya nahan semuanya, akhirnya bingung keluarga kan mau kayak gimana. Dan setelah ngomong itu keesokan harinya semua keluarga dibuat kaget bahwa Yani ini seperti kelakuannya seperti monyet gitu ya, bisa loncat-loncat gitu. Dari kamar tuh bisa loncat ke lemari, misalnya ke tempat meja gitu, meja belajar gitu. Akhirnya seperti monyet gitulah. Akhirnya keluarga bingung kan, ini mau disembuhinnya mau kayak gimana. Dan akhirnya dari pokoknya selama 1 bulan itu udah banyak banget orang pintar yang udah nyembuhin, tapi belum ada gitu yang bisa gitu kan. Dan akhirnya ketemulah orang pintar juga, ustadz itu bisa nyembuhin gitu. Itu juga setengah mati mengeluarkannya, soalnya ini bener-bener udah badan itu udah lemes banget, itu udah nggak bisa apa ya, udah pokoknya udah bener-bener dikuasain lah gitu. Akhirnya ustadz itu dipanggil dan benar di situ kejadian. Yani itu bertarung dengan ustadz itu, bertarung batin ya, maksudnya bertarung jin gitu dengan 72 jin gitu. Dan alhamdulillah dalam 1 hari full, itu dari pagi sampai malam, satu persatu keluar juga setannya gitu kan, hantunya keluar juga. Tapi Yani ini udah bener-bener lemas banget selama dikeluarin itu, selama pengeluaran juga Yani itu udah jadi bangun pingsan selama 72 hari itu, bangun pingsan lagi, dan akhirnya kan keluarga kan udah sembuh nih, jadi keluarga ini pengen tahu gitu, ini kenapa gitu Pak Ustadz bisa sampai kayak gini gitu. Dan setelah diselusuri dan dicari tahulah sama Ustadz itu bahwa Yani ini sering banget ngelamun di tempat kerjanya, jadi hatinya kosong, pikirannya kosong, sholat pun enggak gitu kan. Jadi dia sering ngelamun ya gara-gara tadi itu, gara-gara putus asmara akhirnya depresi gitu. Jadi hantu pun cepet banget gitu masukin kan. Nah dari situlah awal mulanya Yani itu bisa digangguin oleh jin gitu. Dan gue mau ngasih saran juga bahwa setiap apapun masalah lo gitu yang lo rasain sekarang, lo jangan pernah ngerasa kalau diri lo tuh paling terpuruk gitu ya. Saran gue sih harus tetap pikir positif gitu, harus berpikir positif, harus sering juga sharing sama teman lah, ibaratnya teman juga seenggaknya bisa membantu kita gitu kan. Lebih baiknya kita ke keluarga kita curhat gitu, soalnya seberapapun besar masalah lo, kalau lo udah ceritain ke orang tuh pasti ringan banget gitu. Dan ya ini kayak Yani tadi gini, Yani tuh nggak mau bicara sama siapapun, dia ngerasa sendiri gitu kan. Dan akhirnya yang terjadi ini Yani selama 1 bulan ini dihantuin gitu kan, kesurupan jin-jin, makhluk roh halus gitu selama 1 bulan. Selama 1 bulan lu bayangin ya kawan, selama 1 bulan badan lu dikuasain oleh jin. Dan di pertengahan bulan pun Yani kan tadi yang gue ceritain tuh, Yani itu udah bener-bener
udah bener-bener apa ya, nyerah gitu, pasrah dengan badannya dia sendiri karena capek gitu. Dan akhirnya Yani pun sekarang udah normal lagi gitu, udah jalan aktivitas normal lagi. Oh ya, Yani akhirnya berhenti dari pekerjaannya, dari kerja di bingkai itu ya karena trauma lah gitu, ibaratnya kan dia nggak mau mengulangi yang kedua kalinya. Dan Yani pun akhirnya sekarang ya seperti normal gitu. Jadi itu cerita gua kali ini. Dan kalau lo suka sama cerita gua, lo bisa like, lo bisa subscribe dan komen ya video YouTube gue ini, karena banyak banget cerita-cerita misteri yang bakal gue sampein. Oke, udah dulu dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.